Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Aprilia Putri dari kelas 11 OTKP. Dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai KRI 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. Berikut penjelasannya. Kompetensi dasar 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. A. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Regulasi bidang kehumasan diantaranya meliputi Kode Etik Profesi Kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia terdiri atas 17 pasal berikut. 1. Norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan klien maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. Kedua, penyebar luasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan info. Ketiga, media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. 4. Kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana dengan baik. 5. Informasi rahasia. Seorang anggota tidak akan menyampaikan informasi yang diberikan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari klien, baik di masa lalu, kini, atau masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. 6. Pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. Ketujuh, sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada klien, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun. 8. Memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadi yang terdapat dalam organisasi tersebut. 9. Pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan. 10. Menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon majikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh orang lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukannya terhadap klien tersebut. 11. Imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. 12. Mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang memperkerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan ataupun pelaksana, akan memberitahukan kepada ketua asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu catatan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. 13. Mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktik profesional anggota lain.
14. Instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Seorang anggota yang benar secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode etik ini. 15. Nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. 16. Menjunjung tinggi kode etik ini. Apabila seorang anggota mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa anggota lain terlibat dalam kegiatan yang merusak kode etik ini, maka dia akan berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada asosiasi. Anggota wajib mendukung asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan kode etik ini. 17. Profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut. Bagian B. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perhumasan Indonesia. Kode etik profesi kehumasan terdiri dari 4 basal, yaitu sebagai berikut: dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Kami para anggota Perhumas Indonesia sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggar, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakunya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. 1. Komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus 1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Kedua, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Humas Indonesia harus A. Berlaku jujur dan berhubungan dengan klien atau atasan. B. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. C. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. D. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. E. Dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak ada menerima pembayaran komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasan yang telah memperoleh kejelasan lengkap. F. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa biasanya harus didasarkan kepada hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah pada hal yang serupa. Ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas Indonesia harus A. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. B. Tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas saran maupun jalur komunikasi massa. C. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. D. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Keempat, perilaku terhadap sejawat. Praktis kehumasan Indonesia harus A.
tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur termaksud melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. B. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. C. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan ini. Bagian C. Kode Etik Kehumasan berdasarkan International Public Relations Association. Terdiri dari 4 pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. 2. Perilaku kepada klien atau karyawan. A. Perilaku yang adil terhadap klien dan karyawan. B. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. C. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan. D. Tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain. E. Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. F. Menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Ketiga, perilaku terhadap publik dan media. A. Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. B. Tidak merusak integritas media komunikasi. C. Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. D. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. E. Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. 4. Pribadi terhadap teman sejawat. A. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktik anggota lain. B. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. C. Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Bagian D. Kode Etik Kehumasan Pemerintah. Pengelola anggota kehumasan pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara, serta unit usaha lainnya seperti BUMN, BUMD, baik pusat maupun daerah. 1. Hubungan kerja. A. Kewajiban. 1. Ke dalam organisasi. A. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah harus loyal kepada instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integritas moral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal, dengan para pegawai instansi tempat pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. B. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan di samping berfungsi untuk membantu memaksimalkan upaya organisasi instansi yang diwakilinya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra organisasi yang baik, juga berkewajiban menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan membina hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Kedua, keluar organisasi. A. Dengan sesama aparat humas, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan komunikasi yang efektif serta harmonis dengan setiap aparat humas, antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif, dan terpadu. Kedua, tukar-menukar informasi sehingga setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama. Ketiga, aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan, serta kegiatan lainnya. 4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum melalui media yang tersedia. B. Dengan media massa, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjamin kerjasama dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya, dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada instansi tempat kerjanya. Dengan rekan seprofesi,
Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjunjung tinggi profesi kehumasan dan berupaya terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja baik secara perorangan maupun kelompok, serta bertekad memajukan profesi kehumasan di Indonesia. D. Dengan masyarakat umum, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib mewujudkan citra yang baik dan positif dari pemerintah atau instansinya dengan menampilkan sikap, perilaku, dan kepribadian yang diterima oleh masyarakat. B. Larangan. 1. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. 2. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya, justru ingin memajukan kepentingan lainnya yang tersembunyi. 3. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bersaing antara kehumasan pemerintah tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 4. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan menerima baik tunai ataupun dalam bentuk memajukan kepentingan pribadinya sehubungan dengan jasa-jasa tersebut. 5. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak dengan hikat buruk mencemarkan nama baik atau praktek kehumasan internal atau organisasi lain. 2. Tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dalam batas wewenangnya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. 3. Hak jawab dan hak koreksi. Apakah ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.